Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Kedua kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mukniatul Ilma selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih yang telah memberikan waktu kepada kami, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Maya Ernawati Putri bersama dengan rekan-rekan saya Dista Ayu Natasha Kunci, Muhammad Fatur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Mawaris. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Maya Ernawati Putri atau saya sendiri, dan untuk penjelasan kedua akan disampaikan oleh Dista Ayu Natasha Kunci, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Fatur Rahman. Baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu terkait hak yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalan. Sebenarnya ada banyak pendapat terkait macam pembagian hak yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalan. Namun di sini saya mengambil pendapat yang mengemukakan 3 macam hak atau yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalan. Yang pertama yaitu biaya perawatan atau tajhiz. Tajhiz yaitu biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang mati atau meninggal, mulai dari meninggalnya hingga penguburannya. Biaya itu mencakup memandikan, mengafani, mengusung, dan menguburkannya. Para fuqaha telah sepakat pendiriannya bahwa biaya perawatan si mati harus diambilkan dari peninggalannya menurut ukuran yang wajar, maksudnya tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Apabila berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris, dan sedangkan jika kurang akan mengurangi hak si mati. Justru keduanya sangat dicela oleh agama. Jadi harus imbang atau sedang-sedang saja. Lalu para fuqaha berselisih paham tentang siapakah yang harus menanggung biaya perawatan orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai harta peninggalan sedikit pun. Fuqaha aliran Malikiyah berpendapat bahwa biaya perawatannya harus diambilkan dari kas pembendaharaan negara atau baitul mal. Sedangkan fuqaha aliran Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya perawatan si mayit tersebut harus ditanggungkan keluarga yang menjadi tanggungannya sewaktu masih hidup. Maksudnya keluarga yang pernah dibantu oleh si mati semasa hidupnya dulu. Kalau si mati tidak mempunyai keluarga atau kerabat, maka diambilkan dari baitul mal. Dan jika baitul mal tidak memungkinkan, maka biaya perawatan bisa diambilkan dari atau dibebankan kepada orang yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban fardu kifayah. Yang kedua yaitu hutang-hutang. Di sini ada 2 macam hutang. Yang pertama yaitu dainullah. Dainullah itu adalah hutang-hutang kepada Allah seperti zakat, pembayaran kafaroh, terus pergi haji. Itu juga disebut hutang secara majazi, bukan hakiki. Yang kedua yaitu dainul ibad. Dainul ibad yaitu hutang kepada sesama manusia. Kemudian dainul ibad itu dibagi menjadi 2, yaitu ainiyah yang artinya hutang yang berpautan dengan wujud harta peninggalan, dan yang kedua yaitu mutlaqoh, yakni hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta peninggalan. Sedang mutlaqoh dibagi lagi menjadi 2, yaitu dainul sihah dan dainul marot. Dainul sihah ialah hutang yang dilakukan di waktu sehat berdasarkan suatu alat pembuktian atau pengakuan yang dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan dainul marot ialah hutang yang diakui di waktu sakit atau dianggap dalam keadaan sakit, seperti pengakuan seorang yang hendak maju ke pertempuran untuk
menjalani kisos bahwa ia berhutang kepada seseorang. Selanjutnya, dalam bayaran hutang harus dilakukan dengan tertib. Hutang itu harus dilunasi dari harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatan. Para fuqaha memperselisihkan macam hutang yang harus didahulukan. Di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama pendapat menurut Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm, dainullah atau hutang kepada Allah itu harus didahulukan daripada dainul ibad atau hutang terhadap sesama. Alasan beliau mengatakan bahwa dainullah itu harus didahulukan yaitu bahwa perkataan dain hutang dalam surat An-Nisa 11 yang berbunyi setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau dibayar hutangnya itu masih umum yang dapat mencakup dainullah dan dainul ibad. Kemudian ke ayat tersebut ditaksis oleh sabda Nabi, maka hutang kepada Allah itu lebih baik untuk dibayar. Itulah yang dianut oleh Ibnu Hazm tersebut. Untuk pendapat kedua yaitu pendapat fuqaha aliran Hanafiyah berpendapat bahwa dainullah diakhirkan daripada dainul ibad. Mengapa? Sebab Allah itu adalah zat yang sudah cukup, sedang manusia itu fakir. Karena itu manusia atau sesama itu memerlukan dilunasi piutangnya. Yang ketiga yaitu wasiat. Fuqaha yang bermadzhab Hanafiyah mentakrifkan atau mengartikan wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela atau tabarru, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan. Sedangkan fuqaha Malikiyah mentakrifkan kepada suatu perikatan yang mengharuskan si penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewasiat sepeninggalnya, atau yang mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewasiat kepada si penerima wasiat. Selanjutnya yaitu terkait pengertian waris. Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tapi dalam praktek lebih lazim disebut pusaka. Bentuk kata kerjanya warastra, yasiru, dan kata masdarnya miras. Masdar yang lain menurut ilmu shorof masih ada 3, yaitu wirsan, wirosatan, dan irsan. Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata mawaris, bentuk kata jamak dari miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris, akan tapi menggunakan kata faraid. Karena Rasulullah menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Jadi warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang waktu ia meninggal dunia akan balik kepada orang lain yang masih hidup. Selanjutnya yaitu rukun waris. Di sini rukun waris ada 3 macam, yaitu yang pertama al-muwaris. Al-muwaris yaitu orang yang meninggal atau yang mati secara hakiki atau hukmi. Artinya meninggal atau matinya dinyatakan secara hukum. Yang kedua yaitu al-waris. Al-waris yaitu orang hidup atau orang dalam kandungan, anak dalam kandungan mempunyai hak mewarisi. Meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Dengan demikian, seorang dinyatakan sebagai ahli waris apabila masih hidup, tidak ada penghalang sebagai hak ahli waris dan tidak tertutup oleh ahli waris yang utama. Di sini orang dinyatakan sebagai ahli waris apabila ada hubungan darah atau perkawinan. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-maurus. Al-maurus yaitu harta yang menjadi warisan. Termasuk dalam warisan yang atau hak-hak yang bisa diwariskan yaitu seperti benda-benda bergerak, benda-benda tetap, atau piutang-piutang mayit yang menjadi tanggungan orang lain,
itu yang dikatakan sebagai al-maurus atau harta atau warisan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Saudari Dista Ayu Natasha Ginci. Kepadanya saya persilahkan. Syarat-syarat waris. Menurut Hasbi Asyidiki, syarat-syarat untuk mendapatkan harta warisan itu ada 2. Yang pertama, bagi mewaris atau orang yang meninggalkan tirkah, si mewaris ini telah dinyatakan benar-benar meninggal dunia. Dapat ditandai dengan berhentinya detak jantung, kemudian tidak berfungsinya sel otak besar ataupun otak kecil, yang ditandai dengan tidak berfungsinya seluruh organ tubuh. Jika seseorang telah mengalami hal ini, telah ditetapkan atau telah dikatakan benar-benar meninggal dunia, maka segala harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit ini dapat berpindah tangan kepada ahli warisnya. Tetapi jika si mewaris ini belum benar-benar meninggal dunia, maka segala harta benda si mewaris ini belum bisa berpindah tangan kepada ahli warisnya tersebut. Sedangkan jika si ahli waris tersebut meninggal dunia sebelum si mewaris ini meninggal dunia, maka sama saja si ahli waris ini tidak dapat mendapatkan apa-apa. Kemudian syarat yang kedua bagi ahli waris, seorang ahli waris itu dapat mendapatkan harta pusaka dari si mewaris tersebut apabila ia dalam keadaan hidup ketika si mewaris tersebut meninggal, dan hal tersebut disaksikan oleh orang-orang yang menjadi saksi bahwa ahli waris ini dalam keadaan hidup ketika si mewarisnya ini meninggal dunia. Karena jika si ahli waris tersebut meninggal dunia bersamaan dengan si mewaris tersebut meninggal dunia, maka sama saja si ahli waris ini tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris, tetapi dikatakan sebagai mewaris juga. Sebab-sebab adanya hak waris menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Al-Hamid, menurut para imam mazhab 4, ada 3 faktor yang menjadi sebab-sebab adanya hak waris. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua kekerabatan, dan yang ketiga adalah wala atau mualah. Yang pertama adalah pernikahan. Yang dimaksud pernikahan di sini adalah pernikahan yang sah secara syariat. Jadi jika ada seseorang yang telah melakukan akad nikah dengan lawan jenisnya dan pernikahan tersebut sah, maka jika salah satu di antara pasangan tersebut meninggal dunia, maka pasangan tersebut yang masih hidup berhak mendapatkan segala harta benda ataupun warisan dari pasangannya yang telah meninggal dunia tadi. Kemudian yang kedua adalah kekerabatan. Dari sistem kekerabatan ini ada 3 hal yang dapat mengantarkan seseorang itu memperoleh harta warisan. Yang pertama adalah orang-orang yang berada dalam struktur orang tua, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, baik dari ayah si mayit tersebut maupun dari ayahnya lagi. Kemudian yang kedua adalah struktur anak, baik itu anak si mayit ataupun cucu si mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga adalah saudara-saudara, baik saudara kandung, kemudian saudara seayah, saudara seibu, paman, bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kemudian yang ketiga adalah wala atau mualah. Yang dimaksud dengan wala atau mualah ini adalah hubungan yang disebabkan oleh sumpah setia, seperti perikatan yang ditimbulkan dari pembebasan atau pemerdekaan budak oleh seorang sayyid. Jadi dalam hal ini sayyid berhak mendapatkan segala harta benda atau harta warisan dari bekas budak yang telah dimerdekakan tersebut jika si bekas budak tersebut tidak memiliki ahli waris ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si bekas budak tersebut tidak ada, maka segala harta benda itu ataupun ahli warisnya adalah orang yang telah memerdekakan si bekas budak tersebut, yaitu si sayyid tersebut.
Tetapi sistem ini hanya terjadi pada zaman sahabat dan pada zaman Nabi saja. Kemudian sejak perbudakan itu terhapus, maka dengan sendirinya wala atau mualah itu pun juga ikut terhapus hingga saat ini. Gugurnya hak waris. Penggugurnya hak waris seseorang yang dimaksudkan di sini adalah kondisi yang menyebabkan hak waris tersebut menjadi gugur. Yang pertama adalah budak, yang kedua adalah pembunuhan, dan yang ketiga adalah perbedaan agama. Yang pertama, budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak, maka ia tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun itu saudaranya. Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak secara langsung akan menjadi hak milik seorang tuannya. Semua budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi karena mereka tidak mempunyai hak milik. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Apabila seseorang membunuh pewaris atau seorang ahli waris membunuh pewaris seperti seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak berhak seorang pembunuh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Tetapi ada beberapa perbedaan di kalangan fuqaha, seperti menurut mazhab Hanafi, ia hanya menentukan bahwa pembunuhan yang menjadi penggugur hak waris itu hanyalah pembunuhan yang diwajibkan membayar kafarat saja. Sedangkan menurut mazhab Maliki, beliau berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menjadi penggugur hak waris itu adalah pembunuhan yang disengaja ataupun yang direncanakan. Sedangkan menurut mazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penggugur hak waris adalah jenis pembunuhan yang mengharuskan pembunuhnya itu dikisos, membayar diat atau membayar kafarat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, segala pembunuhan dengan cara apapun dan bagaimanapun itu adalah sebagai penggugur hak waris. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi dan tidak dapat diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat ditinjau dari hal ini, kita sebagai seorang muslim tidak bisa menjadi ahli waris ataupun mewarisi harta kita kepada orang yang non-muslim ataupun orang kafir. Kemudian ditambah satu lagi yang menjadi penggugur hak waris, yaitu adalah murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Di sini murtad dikatakan ataupun masuk dalam kategori perbedaan agama. Maka dari itu orang yang murtad tidak berhak mewarisi harta orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan penghalang hak waris al-hujub. Penghalang hak waris al-hujub adalah menurut ulama faraid, yaitu suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan, padahal suatu terdapat sebab rukun dan syarat. Ada 4 keadaan yang telah disepakati oleh mazhab 4 yang tidak bisa menyebabkan ahli waris mendapatkan warisan. Yang ke-1 pembunuhan, yang kedua perbudakan, yang ketiga berlain agama, dan yang keempat anak zina. Ahli waris ashabul furud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, yang bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rod dalam Al-Quran. Hanya ada 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 2/6, 1/6. Para ahli waris yang termasuk ashabul furud tersebut apabila dirinci dengan syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut. Ke-1, 1/2 menjadi bagian 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan suami. Yang kedua, 1/4 menjadi bagian 2 orang, yaitu suami, duda dalam kurung duda, istri dalam kurung janda. 1/8 menjadi bagian seorang, yaitu istri jika bersamaan dengan anak.
Yang keempat, 2/3 menjadi bagian 4 orang, yaitu orang-orang yang mendapat bagian 1/2 kecuali suami, dengan ketentuan mereka tidak sendiri akan tetapi berbilang. Yang kelima, 1/3 menjadi bagian 2 orang, yaitu ibu dan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Yang keenam, 1/6 menjadi bagian 7 orang, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan bapak dan nenek dan kakek, saudara perempuan sebapak. Yang keenam, 1/6 menjadi bagian 7 orang, yaitu 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sebapak, dan saudara kaki laki-laki maupun perempuan seibu. Ahli waris, ashab atau al-asoba. Kata asoba menurut bahasa yaitu pembela, penolong, pelindung, atau kerabat seorang dari jurusan ayah. Sedangkan menurut istilah ulama faraid memberi definisi asoba yaitu ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah ditentukan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha, seperti ashabul furud, dan orang yang belum disepakati seperti zawil arham. Asoba terbagi menjadi 2 bagian, yakni asoba nasabiyah karena nasab, dan asoba sababiyah karena sebab, memerdekakan hamba sahaya. Mengenai asoba nasabiyah, para ahli faraid membagi menjadi 3 bagian, yaitu asoba bin nafsi. Asoba bin nafsi ialah tiap-tiap kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh seorang perempuan. Asoba bil khair adalah tiap wanita yang mempunyai furud tapi dalam mawaris menerima ashoba memerlukan orang lain dan tidak berkutu dengannya untuk menerima ashoba. Yang ketiga, asoba ma'al khair. Asoba ma'al khair adalah tiap-tiap wanita yang memerlukan orang lain dalam menerima asoba, sedangkan orang lain itu tidak bersekutu menerima asoba tersebut. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada, maka menerima bagian tertentu mereka yang berhak mendapat bagian asoba ma'al khair adalah saudara perempuan sekandung sendiri maupun berbilang apabila bersamaan dengan anak atau cucu perempuan dan garis laki-laki. 2. Saudara perempuan seayah sendiri maupun berbilang apabila bersamaan dengan anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Yang ketiga, ahli waris zawil arham adalah keluarga yang tidak memiliki hak waris menurut furud dan bukan termasuk asoba. Dengan kata lain, mereka bukan termasuk asoba furud dan bukan termasuk asoba. Pemberian hak waris pada zawil arham menjadi perdebatan dalam kalangan fuqaha apabila mereka mendapat warisan atau tidak. Para ulama, Imam Mujtahid di dalam masalah ini ada 2 kelompok. Sebagian juga para sahabat zawil arham tidak bisa mewaris sama sekali. 1. Zawil arham tidak bisa mewaris sama sekali karena tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Maka apabila harta peninggalan tidak ada, bisa menghabiskan diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umum. Yang kedua, zawil arham bisa mewaris. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, mengikuti pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar, dan Ibnu Mas'ud. Waris, para ahli waris. Waris ialah seorang yang berhak harta waris yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia. Yang berhak menerima harta waris adalah orang-orang mempunyai hubungan kerabat, hubungan perkawinan dengan pewaris. Sebab-sebab seorang penerima harta waris ada 3, yaitu al-qoroba atau pertalian darah. Yang dimaksud di sini yaitu ahli waris yang ada pertalian darah, baik mau laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun kecil. Furudul muqaddaro. Kata-kata furud adalah bentuk jamak dari kata fard, artinya bagian ketentuan. Al-muqaddaro artinya ditentukan. Jadi al-furud al-muqaddaro adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta peninggalan. Bagian itu pun yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Furudul muqaddaro ada 6 macam, yaitu 2/3, 1/3,
1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Adapun hukum furudul muqaddarah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu sebagian seorang anak lelaki sama dua orang perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari 2, maka bagi perempuan wasiat. Pengertian wasiat telah dijelaskan di depan secara bahasa dan syarak. Diawali bab faraid, barang yang diwasiatkan disyaratkan, diketahui dan jelas adanya, dan di situ wasiat boleh dengan yang diketahui dan tidak diketahui, seperti susu yang masih ada di binatang yang ada dan yang tidak ada, seperti wasiat yang dengan buahnya pohon yang ini sebelum adanya buah dan pohon itu, yakni wasiat dengan sepertiga, yakni sepertiga harta yang berwasiat jika lebih atau tidak maka bertahan kelebihannya, atau izin ahli yang mutlak maka jika mereka mengizinkan, maka izin mereka membuat wasiat atas yang lebih dari sepertiga itu menjadi boleh. Jika mereka menolak, maka batalah dan kelebihannya dari wasiat yang tidak boleh untuk ahli waris, walaupun setengah sepertiga, kecuali ahli waris yang lain membolehkannya yang mutlak dan